Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain insya'alillahi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah di subuh Ahad yang penuh berkah. Kembali bisa hadir di tempat kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Saja aku nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Wa ya'rifa tahrimaz zina wa syurbal khamri wa akhdhi amwalin nasil bil batil wa ghairiha. Itu lagi ya, halaman 88. Wa ya'rifa ta'rifaz zina, dan seorang yang akan menuju ke hadrat Allah itu juga ya'rifa tahrifaz zina, dia harus mengerti tentang keharaman zina. Mau tak mau orang yang ingin sampai salik, ingin yang menjalani jalan akhirat, dia harus menghindari hal yang berhubungan dengan zina, baik yang sifatnya zahiriyah apapun yang sifatnya batiniyah. Zina mata, zina telinga, ya, zina tangan, zina hati, dia hindarkan. Wa syurbal khamri, dia hindarkan dari minuman keras atau yang sejenisnya. Wa akhdhi amwalin nasi bil batil, atau mohon maaf mengambil harta orang dengan cara yang batil, dia hindarkan. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Minal muharramati syar'iyyah, dari perkara-perkara yang diharamkan syara'. Ya. Jadi orang yang salik, orang yang ingin menuju negeri akhirat, dia mesti menghindarkan hal-hal yang disebutkan tadi, termasuk mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ya. Kalau orang itu tidak ridha, pada hari kiamat kita balikkan. Sekecil apapun, ngambil pucuk ubi orang, orang tidak ridha, pada hari kiamat mengembalikan. Apalah pucuk ubi kecil be. Tidak. Ya. Walakin la yajibu alaihi
Akan tetapi tidak wajib baginya orang yang salik tadi ayat ta'allama kaifiyatas siyam wal haji, untuk mengetahui cara berpuasa dan berhaji, tidak wajib. Ya, yang wajib itu menjalankan kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya. Ya, illa inda maji'i Ramadan, kecuali masuk bulan Ramadan baru belajar cara berpuasa. Syarat puasa, rukun puasa, yang diwajibkan bagi puasa, ya, yang disunnahkan bagi orang yang puasa. Ketika nak masuk bulan Ramadan baru dia diwajibkan untuk mengetahuinya. Wa iradatil haji, atau ketika hendak pergi haji baru dia belajar manasik, ya, tata caranya, ya, baik haji ifrad, haji tamatu atau haji qiran, ya. Wala kaifiyatiz zakat, dan tidak wajib juga dia mengerti tentang cara zakat. Hatta yamlika malan, kalau sudah dia miliki harta. Kalau tidak cukup nisab dan haulnya, tidak mesti dia. Tapi kalau dia sudah memiliki persyaratan, nisabnya sudah sampai, haulnya sudah sampai, baru dia harus mengerti tentang tata cara zakat. Ya. Jadi zakat ini kalau orang sampai nisabnya, tidak sampai nisabnya, tidak wajib zakat. 85 gram itu sudah wajib zakat. Ibu punya emas 85 gram selama 1 tahun, haulnya, nisabnya 85 gram, wajib zakat. Taruhlah 1 gram sejuta, berarti 85 gram 85 juta selama 1 tahun. Tidak digunakan apa-apa, wajib zakat. Nyimpan uang di bank 85 juta, wajib zakat. Tahun depan 85 juta lagi, zakat lagi. Ya. Mobil wajib tak zakat? Tidak. Tapi mohon maaf, jual beli mobil wajib zakat. Rumah wajib zakat tak? Tidak. Tapi jual beli rumah wajib zakat. Ya. Tidak ada orang yang jatuh miskin mengeluarkan zakat. Bahkan min alamatil husnul khatimah al-zakah. Orang ingin meninggal husnul khatimah, zakat. Ya. Wa yaji'u waqta ikhradiz zakati, dan telah datang waktu mengeluarkan zakatnya, baru dia belajar cara tata zakat, termasuk zakat fitrah, ya. Nanti sudah ada kewajiban baru wajib, ya. Kalau yang di atas itu mau tidak mau, yang haram dihindarkan, itu tidak bisa nunggu waktunya itu, ya. Wal muharramatu wajibatul ainiyatu ma'rufatun bainal muslimin la takadu takhfa, dan perkara-perkara haram, wal wajibatu, dan perkara-perkara yang wajib, al-ainiyatu secara individu itu ma'rufatun telah dikenal, bainal muslimin di antara orang Islam. Jadi perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang haram itu sudah kita ketahui. Mana-mana yang wajib, mana-mana yang haram, itu harus kita ketahui. Dan sifatnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban individu. Salat, puasa, zakat, haji, ya, itu yang fardu ain itu. Itu wajib bagi seorang muslim mengetahui. Mau tidak mau itu. Tidak bisa kita lepas. Nanti masuk puasa, wajib belajar puasa. Nanti masuk zakat, wajib belajar zakat.
Nak pergi haji, wajib belajar haji. Ya, tak bisa menjadi haji yang mabrur kalau tidak belajar manasik haji. Ya. Nah, jadi mau tak mau itu perkara-perkara itu wajib individu bagi seorang muslim. La takadu takhfa, nyaris tidak ada samar. Wa innamal muhimmu ma'rifatul ahkami, dan sungguh hal yang terpenting adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Mana hukum syariat? Salat, puasa, zakat, haji itu hukum syariat. Ya. Termasuk nikah, termasuk transaksi jual beli, itu hukum syara' itu. Mau tak mau itu. Ya. Bagaimana membangun masjid, membangun musalla, rumah sakit, itu namanya hukum syar'i. Ya. Muhimun itu penting kita ketahui. Ya. Makanya tidak bisa kita lepas dari syariat ini, tidak bisa. Tidak bisa kita lepas dari syariat. Ya. Saya sendiri sempat baca pernyataan Imam Syafi'i, illam yakun ulama al-amilun awliya Allah fala a'lamu lillah waliyan. Jika para wali Allah bukan berasal dari para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, maka aku tidak tahu siapa lagi jadi para walinya Allah. Maka wali Allah itu ulama. Tidak ada wali Allah, tidak ada ulama. Ya. Tidak ada wali Allah itu tidak ulama. Dan ulama itu biasanya punya sanad ya. Ya, punya guru. Man lam yakun syaikhuhu fa syaitanu syaikhuh. Ya. Orang yang tidak punya guru, syaitan itulah gurunya. Man lam yakun syaikhuhu fa syaitanu syaikhuh. Orang yang tidak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Baik guru syariat, guru tariqat, guru hakikat, ya harus punya guru. La yakfi illa talaqqa dzalika min alimin yakhshallah wa yadinul bil haqq. Benar sudah, paham sudah, mengerti sudah tentang hukum syariat, la yakfi tidak cukup. Syariat saja tidak cukup. Illa talaqqa dzalika min alimin, kecuali disampaikan pengetahuan hukum-hukum itu min alim, dari orang alim. Jadi belajar saja tidak cukup, harus berguru. Ini dia nih. Ya. Tahu saja tidak cukup, harus lagi memperdalam. Dengan siapa? Min alim, dengan orang alim. Alim itu isim fa'il. Ya. Alima ya'lamu ilman, alim ma'lumun i'lam. Yakhshallah, orang alim yang gimana? Yakhshallah. Ini kriterianya orang alim nih. Yakhshallah, yang takut hanya kepada Allah. Jadi alim yakhshallah, orang alim yang hanya takut kepada Allah. Wa yadidu bil haqq, dan tunduk pada kebenaran. Itu kriterianya itu. Maka kata Imam Syafi'i, zinatul ulama al-wara wal hilim. Ya, zinatul ulama al-wara wal hilim. Perhiasan ulama itu dua. Pertama wara, yang kedua hilim. Hilim itu santun. Ulama itu semakin tinggi ilmunya, semakin santun, semakin berakhlak. Itulah ulama. Wara ini susah tak di akhir zaman, cari orang yang wara ini susah. Wara ini jangankan jatuh kepada yang haram, yang syubhat saja tidak mau, itu wara itu.
Ya. Nah, di akhir zaman cari orang yang wara ini susah. Ya, jadi hiasan ulama itu pertama wara, yang kedua hilm. Hilm itu santun. Ya. Apalagi kata Imam Syafi'i, wa hilyatuhum husnul khuluq. Nah, ini dia nih, perhiasan ulama itu akhlak. Wa jamaluhum karumun nafs, keindahan ulama itu jiwa yang mulia. Luar biasa Imam Syafi'i. Saya kemarin ada yang nanya, Ustadz, setelah sholat fardu ini apa yang bagus? Ya, setelah kita sembahyang nih, amalan apa yang bagus? Apa kata Imam Syafi'i? Ma taqarrabu illallah bisyai'in ba'dal faridah afdal min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah sholat fardu kecuali nuntut ilmu. Ya, maka di pondok-pondok pesantren itu biasa tuh. Habis sembahyang salam kalam sang kiri langsung ngaji dia. Ya. Ma taqarraba ilallah bi syai'in ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih afdal untuk cara mendekatkan diri kepada Allah setelah salat fardu kecuali menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wal 'ammatu tukhti'u wa tusibu. Dan orang awam itu dapat salah dan dapat benar. Orang awam. Jadi ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Orang awam itu bisa benar, bisa salah. Namanya awam. Ya. Jadi kalau anak kita salah, biasalah, dia awam. Ya. Fa iyyaka an taf'ala ma yaf'alun wa taraka ma yatrukun iktidaan bih. Fa iyyaka, maka hati-hatilah kamu, antaf'ala, untuk mengerjakan ma, sesuatu, yaf'alun, apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kita harus hati-hati mengerjakan apa-apa yang orang awam itu kerjakan. Wa taraka ma yatrukun, dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Iktidaan bihim, karena mengikuti mereka. Jadi kalau kita ngikuti orang awam ya kadang benar, kadang salah. Maka yang diikuti adalah ulama. Fa innahu la yasihul iktida'u, karena sesungguhnya tidak sah mengikuti illal bil ulama il amilin, kecuali orang-orang alim al-amilin, yang ngamalkan ilmunya. Ini dia nih. Jadi bukan sekadar alim saja, amilin. Maka ada doa tuh, Allahumma inna nas'aluka min ulama'il amilin. Ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau daripada ulama al-amilin. Ulama yang mengamalkan. Itu namanya amil. Ya. Beda hamil. Kalau hamil menanggung. Kalau amil itu ngamalkan. Ya, bil ulama il amili, ulama yang mengamalkan. Ini susah ini. Ya. Maka saya kadang-kadang salut juga, ada orang tua ya, subuh-subuh sudah ke masjid, zuhur ke masjid. Jadi 5 waktu tuh ke masjid dia. Ya. Kadang-kadang hujan pakai payung dia. Ya, guru-guru di kampung ya, kiai-kiai kampung itu. Dan ia istiqamah itu. Ada orang, tidak ada orang, buka pintu dia ngidupkan mik dewe. Dati dia azan dewe. Dati juga imam dewe. Nah, biasa. Itu doanya makbul itu. Dan dia ikhlas itu. Di kampung-kampung itu saya lihat. Ya, ke senter dia. Jauh rumahnya itu. Ya, kadang-kadang 1 kilo rumah itu. Ke senter dia. Subhanallah.
Waqad azza, kalau gitu ini tidak payah pakai senter lagi dah. Lah terang kalau sudah dah. Mobil ada, motor ada. Ngapa tak ke masjid? Hujan. Waqad azza, himmah kita ini kurang. Ya, himmah. Semangat kuat untuk beribadah itu kurang. Ya, beda ulama-ulama dulu tuh, himmahnya tinggi. Nuntut ilmu himmahnya tinggi, beramal himmahnya tinggi, semangatnya itu kuat. Padahal orangnya lah sepuh-sepuh sudah. Ya. Wa qad azzal yawma alimun ya'malu bi'ilmih, dan sungguh telah jarang sekarang ini orang alim yang beramal dengan ilmunya. Ini sudah diakui oleh Abdullah Alawil Haddad. Wa qad azzal yawm alimun ya'malu bi'ilmi. Sudah jarang di zaman sekarang ini orang alim yang mengamalkan ilmunya. Sudah diakui beliau itu. Ya. Itu masa beliau itu. Apalagi masa sekarang nih. Ya. Fa idza ra'aital 'alim fi hadzal zaman, apabila engkau melihat orang alim di masa sekarang ini yaf'alu syai'an, melakukan sesuatu, ayutrakuhu, atau meninggalkan sesuatu, mimma yujhalu kaunu haqqan, dari segala sesuatu yang tidak diketahui keadaannya itu, au batilan, ataupun yang benar ataupun yang salah. Jadi kalau kita melihat orang alim zaman sekarang ia mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, dari segala aktivitas yang tidak diketahui keadaannya itu benar atau salah, bagaimana tanggapan kita? Fala taktafi, maka kamu tidak cukup dengan semata-mata bimujarradi yu'rati fil fi'li, dengan melihat orang alim itu dalam mengerjakannya, auf turkihi, atau meninggalkannya, hatta tas'alahu ala wajhi dzalika fi syara', hingga kamu bertanya kepada orang alim tersebut mengenai alasan-alasan hal itu dalam hal syariat, wa hukmihi minad din, dan hukum perkara itu dalam ilmu agama. Jadi jangan cepat kita. Ya, kadang-kadang ulama ini kan punya apa ya, ada sesuatu yang kita tidak bisa memahami, apalagi wali-wali Allah. Khariqul adah, dia punya kebiasaan yang berbeda itu. Maka jangan cepat kita, ya, jangan cepat kita mengklaim A, B, C, D, jangan. Ya, kalau enggak juga tanya dengan beliau, ya, apa alasannya gitu, ya. Apa alasannya? Makanya kalau kita tidak bisa memahami, jangan cepat kita. Apalagi mohon maaf sampai-sampai menyalahkan si A, si B. Jangan. Ya. Yang perkara yang terjadi antara habaib dan lain sebagainya. Ya kalau kita tidak paham, diam aja lah. Ya. Nanti khawatir kita salah. Ya. Kalau kita salah, ya berdosa kita. Ya. Jadi memang ada ulama-ulama itu yang mempunyai sesuatu yang kita tidak paham. Apalagi kalau di daerah-daerah Jawa itu banyak sekali yang macam-macam itu. Ya. Kita nganggap biasa-biasa aja, rupanya wali Allah. Ya, enggak? Makanya tidak boleh kita, harus husnuzan kepada siapapun. Husnuzan. La yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Ya. Wala yahtajul muslim fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddah. Dan seorang muslim tidak butuh dalam meraih sesuatu, yaitu hal yang mewajibkan atasnya,
Minal ilmi berupa menuntut ilmu. Illa tuli muddah, kecuali masa yang lama. Tidak ada nuntut ilmu ini sebentar nih. Tidak ada. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani hampir puluhan tahun dia ngaji itu. Ngaji ilmu syariat, ngaji ilmu hakikat, ngaji ilmu tariqat, baru sampai kepada makam ma'rifat. Maka tidak bisa kita langsung ke ngaji makrifat itu. Akhir-akhir ini banyak orang cerita tentang makrifat. Ya. Kata Imam Ghazali ada tiga ciri khas orang yang makrifat. Ya. Ada 3 ciri khas orang yang makrifat itu. Salah satunya umpamanya, keinginan akhiratnya lebih dominan kepada keinginan dunianya. Itu orang yang ma'rifah. Yang kedua, tidak pernah lalai kecuali kena Allah. Itu orang yang ma'rifah itu. Itu dalam ta'lim kan ada itu. Ya. Dalam ta'lim ada itu. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Waktu kita ngaji ta'lim dulu kan, tidaklah ilmu itu bisa dicapai kecuali dengan sittah 6. Pertama, zuka, cerdas. Maka kalau kita punya anak yang cerdas, segera dimasukkan pondok pesantren biar cepat dapat ilmu. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak bisa dicapai illa bisittatin kecuali dengan 6 hal. Pertama, zuka, cerdas. Si muridnya cerdas, gurunya cerdas. Itu cepat ilmu dapat itu. Yang kedua, hirsun. Ada semangat. Semangat nak ngaji itu ada. Ya. Semangat nak ngaji itu ada. Tapi kalau nak ngaji kitab tinggal, itu tidak ada semangat itu. Ya, yang khawatirnya kitabnya hilang. Itu tidak semangat berarti itu. Ya, hirsin, punya semangat. Yang ketiga, istihadin, sungguh-sungguh. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, istihad. Sebelum guru hadir, dia sudah hadir. Ini pondok pesantren gitu. Kiainya belum datang, dia sudah datang. Sungguh-sungguh dia. Mempersiapkan kitabnya, mempersiapkan rehalnya, mempersiapkan hatinya. Ya, baru transfer ilmu dapat masuk. Yang keempat, dirhamin. Ya, ada biayanya. Tidak ada ngaji tidak punya biaya. Maka ibu-ibu kalau mengeluarkan harta untuk biaya anak sekolah, pondok pesantren, tidak apa-apa. Allah balas nanti. Allah sudah janji dalam Quran, wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah ganti. Wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah ganti. Berapa juta mengeluarkan anak sekolah pondok pesantren, Allah ganti. Ya. Tidak di dunia, nanti Allah ganti di akhirat. Lagi pula itu ibadah. Mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu anak, itu ibadah besar pahalanya. Apalagi ya ilmu itu bisa dicapai, kata Imam Syafi'i, suhbatul ustaz, sihatul ustaz. Ya, belajar dengan guru. Ya. Jangan tidak berguru. Ya. Belajar dengan guru. Yang terakhir, tuluz zaman. Masanya lama. Ibtidaiyah 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun. Aliyah 3 tahun. Berapa sudah? 12 tahun. S1 4 tahun. S2 2 tahun. Lama itu. Ya, tuluz zaman. Tidak ada langsung bin salah bin jadi alim, tidak ada. Lama tuh. Ngaji ini lama. Itu pun belum tentu jadi orang alim. Enak. Kita masjid apa nih? Ansar ini ngaji berapa tahun?
Hah? Lama ya? Ada 5 tahun Ustaz. Ya, mudah-mudahan alim kalau dah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu be alim ibu-ibu nih. Ya. Waktunya ibu dah baca buku kan, alim kan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakadu tulhikuhu masyaqqatun fi dzalika li suhulatihi, dan nyaris tidak akan tertepa orang muslim itu oleh kesukaran. Musyaqqatun fi dzalika, dalam meraih ilmu yang wajib itu. Li suhulatihi, karena mudahnya meraih ilmu. Apalagi sekarang ini di mana-mana ya. Ya. Alhamdulillah lah kita di Jambi ini di mana masjid ada taklim ya. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Jadi mudah sekali ya, mudah sekali. Wa yakfi at-talibu al-fatanu fi ta'allumi dzalika, dan dapat mencukupi seorang pelajar yang cerdas fi ta'allumi dzalika, dalam mempelajari ilmu itu. Ay yajlisa ma'al alim al-mutqini, karena ia duduk belajar bersama orang alim yang mumpun. Sa'atan 1 jam. Sa'ataini atau 2 jam. Fi zamanin, dalam 1 masa. Waqad ja'a Arabi, kalau di kampung tidak banyak lagi guru-gurunya itu. Ya alhamdulillah lah, di kota kita ini sudah alhamdulillah. Di mana-mana masjid ada ta'lim. Alhamdulillah. Tinggal kita aja lagi. Di masjid kita ini sudah berapa kali, banyak sekali guru-guru kita kan. Nah, tinggal kita aja lagi. Ya. Waqad ja'a, maka sisakan waktu untuk nuntut ilmu. Ya, sisakan waktu untuk nuntut ilmu. Ya, kalau orang tua kami dulu tuh dikasih, ya, diingatkan. Pokoknya setiap Ahad ngaji, setiap Sabtu ngaji, ya begitu. Ya. Ya mudah-mudahan kita dapat berkah ya dari menuntut ilmu. Wa qad jaa Arabiyyu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu ala mimbar. Dan sungguh pernah ada datang seorang Arab dusun kepada Nabi saat beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Nabi sedang berkhutbah. Ya, tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi ini orang pedalaman, orang Arab, Arabi namanya. Datang kepada Nabi sedang berkhutbah. Ya, fasa'alahu. Dia tanya dengan Nabi, ayyu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Ya, dia nanya kepada Nabi agar beliau berkenan mengajarinya tentang berbagai hal yang Allah telah ajarkan kepada beliau. Fanazala ala mimbar, lalu Nabi turun dari mimbar. Fa'allamahu, lalu Nabi mengajari orang Arab dusun tadi. Namanya orang Arabi kan, tidak tahu Nabi sedang khutbah. Pokoknya ajar kami ya Rasulullah, tolong ajari kami ya Rasulullah. Nabi sedang khutbah, ya. Habis khutbah Nabi turun, baru Nabi ajari. Summa sa'adal mimbar, lalu beliau naik lagi mimbar. Fa'atamma khutbah, lalu beliau menyempurnakan khutbahnya. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Ya. Ya, kalau gitu janganlah ya tak. Kalau nurut Rasul ini lain, makamnya bukan makam kita ini. Ya, makamnya makam kita. Samalah ada sahabat masuk ke masjid langsung duduk. Qum, kata Nabi. As-salat tahiyatul masjid akhafu. Sembahyang tahiyatul masjid ringan, kata Nabi. Ada sahabat masuk masjid hari Jumat, langsung duduk. Nabi bilang, tegak sembahyang tahiyatul masjid akhafu. Akhaf itu maksudnya ringan. Ayatnya jangan banyak-banyak, yang panjang-panjang. Jangan baca sajadah. Awak tahiyatul masjid. Ya. Kuliah kulhu jadilah. Tidak tahu apalah kan. Nas akhafu. Nah, jadi Nabi menegur itu. Sama ini. Ya, orang Arabi. Datang Nabi sedang khutbah.
Ajarkan saya Rasulullah. Turun Nabi dari mimbar, diajarkan. Sudah ajarkan, naik lagi Nabi atas mimbar. Boleh dah Pak Ustaz? Boleh lah. Nah kalau gitu jangan balik jemaah. Ini takhassus ya, takhassul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak semua PL Nabi itu cocok dengan kita nih. Enggak semua. Ya, itu namanya sifat takhassus. Kayak Nabi istri banyak, itu khusus itu. Nabi, awak nak nurut juga, pingsan. Ustaz, saya ngikut sunnah Nabi. Apa tandanya? Bini saya banyak. Ya. Nurut Nabi itu banyak. Nabi sholat tahajud mulai isya sampai subuh. Sanggup tak? Jangan nak nurut bini banyak. Weh. Mulai isya sampai subuh Nabi sembahyang. Sanggup tak itu? Kira-kira sanggup tak? Jangan nengok sejenis. Dari sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi itu. Sampai bengkak kaki Nabi sembahyang kan? Ya. Saya ngikut sunnah Nabi Pak Ustaz. Buktinya janggut saya tuh. Memang Nabi berjanggut lah. Tapi bukan masalah janggut, dapat janggutnya. Sembahyang Nabi itu hebat. Itu sunnah namanya tuh. Bertetangga Nabi bagus, sunnah namanya. Ya, Nabi bagus bertetangga. Tidak pernah Nabi kita tetangga, sunnah namanya itu. Ya. Nah, jadi orang Arabi tadi langsung Nabi turun, langsung Nabi ajari. Wa 'alal jumlati faman arada ayyaslima wa yaghnama. Wa 'alal jumlah kesimpulannya faman arada siapa orang yang ingin ayyaslima selamat wa yaghnama dan meraih keuntungan fa alaihi mesti atasnya alla yadkhula fi syai'in ya maka mesti baginya ia tidak masuk dalam sesuatu wala yaqumu ala fi'li syai'in dan tidak dia menetapkan mengerjakan sesuatu qad dakhala fihi yang ia telah masuk di dalamnya hatta ya'lama hukmallah sampai dia mengerti hukum-hukum Allah. Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita selamat, tidak bisa kita untung, tidak bisa kita salah, tidak bisa kita rugi sebelum kita mengerti hukum-hukum Allah. Minal wujub, baik yang perkara yang wajib, salat, puasa, zakat, haji, ya. Awin nadabi dan yang sunnah-sunnah. Ya, yang sunnah-sunnah baca Quran, ya, apalagi yang lain-lain. Awil ibahati atau yang mubah, au tahrimi atau yang haram-haram. Jadi kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin selamat, kata Abdullah Alawil Haddad, harus mengetahui hukum-hukum Allah. Mana dia? Yang wajib. Mana dia? Yang sunat. Mana dia? Yang makruh. Mana dia? Yang haram. Mana dia? Yang mubah. Kalau kita ingin selamat. Kalau kita ingin beruntung dunia akhirat. Ya. Fajami'ul asya'i la takhlu an ahadin. Karena semua perkara-perkara itu tidak akan kosong dari salah satu hadil umurul arba'ah daripada 4 perkara. Kita tidak lepas Pak. Yang wajib, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang ibahah, tak lepas kita. Ya. Mau tidak mau kita harus tahu. Ya, hukum-hukum Allah itu mau tidak mau mesti kita harus tahu. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang mubah. Ada orang berpaling-paling dalam sembahyang. Apa hukumnya? Makruh. Ya. Makanya kalau orang itu berpaling dalam sembahyang, Allah akan berpaling dari dia. Nah, itu Pak. Kalau berpaling badan begini, bergerak begini, itu bisa jadi batal. Berpaling mata-mata aja main-main itu juga makruh.
Tapi kalau orang tidak berhadap kepada Allah dalam sembahyangnya, pastikan Allah tidak berhadap dengan dia. Kalau Allah sudah tidak berhadap dengan dia, sulit ibadah kita sempurna. Ya, makanya makruh. Ya, sembahyang itu berpaling-paling itu. Wal asbah, dan pendapat yang paling serupa, anna hadzal amra, dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam persoalan mengetahui hukum-hukum Allah itu wajibun, hukumnya wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi seorang muslim. Ya. Ini bisalah kita ajarkan anak-anak kita, nah ini yang wajib, puasa wajib, sholat wajib. Ya. Ini yang sunat, ini yang makruh, ini yang haram. Nah, kita jelaskan. Ya. Summa innal mu'minin, sesungguhnya orang yang beriman itu yanqasimu, terbagi, ila umumin, kepada orang yang umum, wa khususin, dan orang yang khusus. Jadi orang mukmin itu terbagi dua, orang yang umum, orang yang khusus. Fal umumu, dan orang yang umum, qad yaqa'u fi tarkal wajibat. Ya, orang yang umum sungguh mereka dapat terjerumus dalam meninggalkan perkara yang wajib, wa fi'lil muharramati, dan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Itu namanya awam itu. Maka orang awam ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ngerjakan yang haram, kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Karena dia awam. Orang awam, orang umum. Ya. Maka kemungkinan salah itu mesti. Tidak tahu dia, Pak, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Itu namanya orang umum atau orang awam. Wa ahsanuhum man yubadiru bitaub wal istighfar, dan yang terbaik bagi orang yang umum tadi, ya, yubadiru, segera, bitaubati, bertaubat, wal istighfar, dan istighfar. Ini orang yang umum nih. Ya, kadang-kadang salah dia, kadang-kadang lupa. Ya. Biasalah orang awam kan, orang awam. Kadang-kadang tidak sembahyang dia. Ya, kadang-kadang sembahyang dia. Subuh jam 8 kadang-kadang. Besok jam 10 pula. Ya, namanya orang awam. Ya, nah orang awam yang model gini gimana solusinya? Dua saja. Yubadiru bitaubah, segera disuruh taubat. Wal istighfar, dan perbanyak istighfar. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafil. Ya. Dan orang yang umum itu tidak berambisi untuk mengerjakan perkara yang sunat. Jangan dulu. Orang yang baru masuk Islam itu jangan disuruh sholat tahajud dulu, jangan. Ya. Baru masuk Islam disuruh sholat tahajud, disuruh sholat duha 10 rakaat. Ya, jangan. Orang-orang yang baru awam itu disuruh cara berudu, cara sembahyang, ya, ngangkat hadas besar, ya, ngangkat hadas kecil, itu beda dulu. Ya. Yang biasa-biasa aja dulu. Ya, sembahyang subuh 2 rakaat dijelaskan niatnya. Ya, cara sembahyangnya itu aja dulu. Ini tidak perlu lagi kita tekankan hal-hal yang sunnah. Ya, wa yanhamikuna fil mubahati, namun mereka tekun asyik dalam perkara-perkara yang mubah. Wa ammal khusus, wallahu alam, cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المقبتين وإخلاص الممكنين
وشكر الصابرين وتوبة الصديقين، ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأك نشك أن تزرع في قلوبنا معرفة حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استورك ما قرأنا وما علمتنا فرد لحاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.